Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, kita juga memang hari ini sedang mengalami sedikit kendala gitu ya. Jadi bukan mengenai pertandingan sepak bola, tapi mengenai cuaca, yang mana kota Bandung sebagian daerahnya, apalagi Bandung Timur, itu memang tergenang banjir dari mulai semalam hingga tadi pagi gitu ya, ketika kita nganterin murang kalih rada memang masih naik gitu ya cairnya. Jadi memang ya mudah-mudahan tidak pada telat untuk yang bekerja dan juga yang mengantarkan anak sekolah juga tidak telat masuk sekolah, karena memang rada macet gitu ya ruas jalan, beberapa jalan di Bandung Timur, apalagi daerah Panjelekan gitu ya, Gede Bage, lalu juga ya Cisaranten itu memang agak padat teman-teman. Tapi mudah-mudahan ya surut hari ini pun tidak terlalu besar. Kalau memang hujan, mudah-mudahan juga ya semuanya aman terkendali gitu teman-teman. Baik, yang kita akan bahas saat ini ada sedikit intermezzo mengenai besok H-1 antara Persib Bandung menghadapi Manila Tiger atau wakil dari Filipina dalam kualifikasi ACL 2. Nah, ada hal menarik apa saja? Yang pertama, teman-teman, ini mengenai tiket pertandingan. Tiket pertandingan luar biasa, masih banyak teman-teman. Jadi ya kebetulan besok pun sepertinya saya izin, jadi tidak ke stadion karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi besok saya tidak nyetadion, dan memang betul gitu ya, feeling ini di Piala Asia justru agak sedikit berkurang animonya. Saya nggak tahu kenapa, namun ya berbeda pendapat mungkin ya. Kalau ya sebagian orang ya ada yang dengan kesibukannya masing-masing, ada yang memang mengerjakan hal lainnya, dan juga faktor ekonomi. Seperti itulah sederhananya. Namun yang jelas ya besok kualifikasi ini untuk tiket bundling ini diadakan kembali, yang mana sepertinya teman-teman ini salah satu contoh, punten-punten ya, ini juga bukan bagaimana gitu, tapi manajemen Persib Bandung juga sepertinya melihat, oh ketika tidak mencapai target penjualan tiket, kita mengadakan bundling gitu. Makanya sekarang bundling tiket antara laga kandang kualifikasi ACL 2 besok menghadapi Manila Tiger akan dibundling dengan tanggal 31 Agustus. Akhir bulan Persib Bandung akan ada laga home menghadapi Borneo FC. Nah, ini memang salah satu ciri-cirinya gitu. Kalau memang sudah dibundling tiketnya, berarti ya masih banyak kursi kosong gitu ya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak mengurangi rasa support kita ke Persib Bandung, dan saya juga insya Allah lah masih support di via live streaming aja gitu ya teman-teman. Jadi tidak nyetadion, insya Allah menang, karena mau tidak mau ini ada pernyataan dari Manila Tiger sendiri teman-teman. Ada pernyataan yang menarik, yang mana mengatakan kami katanya datang ke sini itu tidak memikirkan hasilnya apapun itu, ya sudah biarin saja, yang penting kita hanya mencari pengalaman katanya di sini, karena kami pendatang baru di sini di ya Piala Asia ini, pendatang baru, belum punya banyak pengalaman juga, dan kita juga tahu katanya Persib Bandung merupakan tim juara musim kemarin, atau maksudnya musim kemarin di Liga 1 gitu ya, bukan di Piala Asia. Mudah-mudahan amin kedepannya menjadi juara di Piala Asia. Jadi ya skuad Manila Tiger ini memang hanya datang untuk mencari pengalaman. Masalah hasil akhir tidak mempermasalahkan justru gitu ya. Jadi ya sudah, kita juga pendatang baru ya, mungkin sudah tahulah tipis-tipis clue-nya mah. Kalau memang nanti bermain tidak sesuai harapan ya dimaklumin saja. Tapi ya buat kita mah berkah gitu ya. Alhamdulillah kalau memang akhirnya Persib Bandung besok bisa memenangi
pertandingan di kualifikasi ACL 2, dan ini juga bisa jadi sedikit cywar atau sedikit ya apa ya, biasanya setiap official manajemen pelatih itu mengatakan hal merendah. Nah, takutnya jangan terlena teman-teman, yang mana ya skuad Persib Bandung harus segera mengatur skema permainan, bagaimana caranya mencetak gol lebih awal gitu ya, karena ya kita tahulah pertahanan kita sudah cukup solid saat ini, tinggal lini penyerangannya saja. Tapi insya Allah besok kita doakan Persib Bandung menang gitu teman-teman, karena Manila Diger sendiri sudah ngeper gitu ya, sudah menurunkan ekspektasinya. Yang penting mah besok berpartisipasi dan juga hasil akhir ya tidak masalah lah, kita hanya cari pengalaman katanya bermain di Bandung ini. Nah, yang kedua mengenai kenapa kemarin kan masih ada yang nanya Kang tambahan katanya, ini mah ya alhamdulillah ada yang nambahin dari teman-teman Bobotoh di kolom komentar video kemarin, katanya kenapa akhirnya Manila Diger yang datang ke Bandung gitu ya menjadi tamu, harusnya kan Persib namu ke Filipina. Nah, karena katanya dari mulai segi syarat lapangan lalu fasilitas itu tidak memenuhi syarat dari AFC, sehingga ya sudah dicoret lah, katanya tidak layak. Jadi ya Persib Bandung lah yang katanya memang sudah layak, sudah mumpuni, makanya dijadikan tuan rumah. Ya alhamdulillah gitu ya, kita juga enakan di sini mah untuk ngobrol dengan teman-teman Bobotoh, untuk sharing, jadi ada feedbacknya dan langsung gitu ya, mau tambahin, mau bagaimana, mau ada pertanyaan juga mangga silahkan. Nah, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Kita coba mulai bahas dulu, berarti nanti malam ada juga beberapa sapa menyapa gitu ya, biar adil teman-teman. Kemarin malam kan nggak ada pertanyaan, hanya ada yang disapa, sekarang pertanyaan nanti malam disapa gitu ya. Lalu yang pertama, kasus Ramon sudah beres belum Kang dengan agennya? Kasus yang mana lagi ini teh? Yang dulu, yang itu mah ya betul dengan agen, ya agen dengan agen aja, ini mah nggak ada hubungannya dengan Persib gitu ya. Kalau belum main ya mungkin karena cedera aja, bukan karena nggak boleh main ya. Kalau Adam kemarin, Adam Priestback itu memang ada larangan, sebetulnya agak spesial lah di sini, tapi ya hanya satu laga kemarin saja teman-teman. Jadi besok juga kita lihat aja, besok pasti sudah ada nama Adam gitu ya di starting 11, kalau nggak di substitutionnya ada teman-teman gitu. Lalu ya pokoknya tadi mah Ramon udah, itu bukan masalah kita lah, diselesaikan agen dengan agen saja itu ya. Lalu yang kedua, update GBLA Kang. Update GBLA apa ya? Katanya Lestarindo mau mundur gitu ya, mau mengundurkan diri dari kepengurusan GBLA. Jadi lapangannya entah ini masih sekedar rumors atau bagaimana. Lestarindo katanya mungkin dapat tekanan sana sini, masih gitu kene perawatannya, terus nggak ada progres yang gimana. Jadi ya kemungkinan itu gitu ya kalau update-nya. Tapi ya kita masih nunggulah kabar yang resminya bagaimana, atau teman-teman bisa cek beberapa YouTube dari beberapa teman-teman yang lain gitu yang memang membahas khusus GBLA. Jadi ya cari infonya di situ saja. Tapi kalau kita di sini masih belum mendapatkan kabar apapun mengenai update, maksudnya perkembangan yang terbaru. Namun saja kalau untuk yang baru kita dengar itu katanya untuk pengelolaan stadion, masalah rumput dan beberapa fasilitas, Lestarindo ini katanya mau mundur. Tapi nggak tahu lah ya, itu hanya rumors atau memang menjadi kenyataan nanti. Ya silahkan dicari informasinya di akun-akun yang memang membahas stadion GBLA secara spesifik gitu ya. Lalu selanjutnya, Ramon main mual Kang lawan Manila Diger. Ramon Tankyu. Sepertinya mudah-mudahan hari ini ada kabar baik, karena kemarin kan sudah melalui latihan terpisah gitu ya, sudah oke. Sadil juga sudah
oke, walaupun belum fit 100%, tapi kemarin bermain setengah jam lumayan lah ya kalau Sadil, 1 assist ke Febri. Nah ini kalau untuk Ramon mudah-mudahan main teman-teman, karena kemarin tidak dimainkan menghadapi Semen Padang, untuk disimpan di sekarang. Mudah-mudahan ya semuanya baik-baik saja. Ditunggu hari ini update-nya, katanya kalau tim dokter menyatakan oke, Ramonnya sudah merasa tidak ada sakit, tidak ada nyeri, ya kemungkinan Bojan Hodak memasukkan nama Ramon besok di kualifikasi ACL2 gitu ya. Lalu selanjutnya saya setuju Kang, latihan Persib tertutup dari media biar fokus, tapi terparna ganti mun bisa mah anu rada merenah ninggalna. Waduh, banyak nih requestnya nih. Ya mangga aja itu mah disabarin dulu aja gitu ya. Kalau terpal mah memang fungsi utamanya untuk menghalangi pandangan baik penonton atau fans ke dalam lapangan, tempat latihan, atau dari pemain juga tidak kemana-mana gitu ya, hanya fokus di tempat latihan saja, tidak melihat jalan, tidak melihat warung sekitar, tidak melihat jepretan teman-teman bobotoh gitu ya. Jadi ya sama-sama fokus, kita fokus mendukung, skuad Persib fokus untuk berlatih gitu teman-teman. Jadi ya alasan tertutup mungkin itu ya, untuk lebih fokus saja, tapi kemungkinan Bojan Hodak punya alasan lain yang belum diungkapkan gitu ya. Lalu selanjutnya, Ipo jadinya kapan Kang? Ipo sejauh ini masih mengikuti arahan dari Pak Glenn gitu ya, katanya awal tahun, ya berarti antara Desember atau Januari ya, antara itulah teman-teman. Jadi yang 100M itu belum masuk gitu ya, yang katanya mau invest 100M itu belum. Jadi ketika nanti mau mulai deket-deket, nah bisa jadi itu. Kalau sekarang belum ada teman-teman. Jadi ya kalau udah ada mah mungkin bisa bagaimana, tapi sekarang belum ada untuk yang 100M itu. Itu yang selanjutnya, kualifikasi Piala Asia itu sistemnya gimana Kang? 1 ronde saja atau 1 babak saja. Jadi besok siapapun yang menang masuk ke fase grup ACL2, siapapun yang kalah akan langsung masuk ke ACGL gitu ya, atau kasta ketiga Piala AFC gitu teman-teman. Terakhir, Dimas dan Jupe belum gabung latihan Kang. Harusnya sih udah ya, harusnya udah. Kalau Jupe, kalau Dimas saya juga belum update lagi, karena mungkin Dimas lebih parah cederanya dari Jupe, karena kambuhan itu kan ya lumayan gitu ya untuk penyembuhannya. Tapi kalau Jupe katanya harusnya sudah maksimal tuh akhir bulan Agustus ini sudah bisa bermain lagi. Jadi seharusnya sudah mulai berlatih, walau ya masih ada pendampingan dari fisioterapis dan tim dokter gitu ya teman-teman ya. Nantilah kalau sudah latihan juga nanti terlihat gitu ya di tempat latihan gitu. Mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.